Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, seputar tutorial-tutorial penugasan PPG, soal-soal pretest PPG, PAI, dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 pada part yang keempat. Sebelumnya saya mohon maaf ketika di part 3 ada satu kisi-kisi soal yang belum saya bahas, yaitu pada kisi-kisi soal yang ke-8, sehingga pada kesempatan ini saya akan membahas kisi-kisi nomor 9 sampai 12 dan nanti akan ditambah ya pada kisi-kisi nomor 8 di akhir soal. Baiklah, sebelum video ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu, agar bisa mendapatkan info terbaru ya, update terbaru dari video saya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi pemberitahuannya. Semoga channel saya ini bisa berkembang, bisa memberikan kemudahan ya buat Bapak Ibu guru peserta yang mau PPG maupun yang sedang PPG di seluruh Indonesia. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita menuju ke pembahasan soal kisi menurut kisi-kisi. Pada kisi-kisi yang ke-9, materinya yaitu konsep Islam tentang bank ya. Ini masih modul fikih. Kemudian untuk indikator soalnya disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Contoh soalnya Bapak Ibu bisa diperhatikan. Soal nomor 32. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah A. Bank konvensional, B. Bank non-Islam, C. Bank muamalah, D. Jawaban A dan B benar. Pada soal tipe ini Bapak Ibu ya diharapkan bisa membedakan apa itu bank konvensional dan apa itu bank Islam ya. Pembahasan sebagai berikut. Ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu yang pertama bank non-Islam atau konvensional bank ya, atau bank konvensional. Adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi, penanaman modal, dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contohnya BNI, BRI, BCA, dan sebagainya. Yang kedua, Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Contohnya bank muamalah. Bapak Ibu, dalam mengerjakan soal tipe ini ya, bank ini membedakan, yang perlu diperhatikan ya, kuncinya ada di sini sebenarnya ya. Membedakannya bagaimana? Kalau bank konvensional atau non Islam itu ya dengan sistem bunga ya. Sedangkan yang bank Islam itu adalah sistemnya tanpa bunga. Nah, dari sini insya Allah nanti akan mudah ya dalam mengerjakan soalnya. Sehingga untuk jawaban soal ini tadi apa Bapak Ibu? Poinnya di sini adalah dengan sistem bunga ya. Karena di sini sistem bunga, maka jawabannya adalah yang konvensional atau non Islam ya. Sehingga jawabannya mana Bapak Ibu? Iya, A sama B. Jawabannya di sini adalah yang D ya. Jawaban A dan B benar. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi soal yang ke-9. Contoh soal lain.
Yang termasuk bank Islam adalah, ya ini ya Bapak Ibu, insya Allah saya kira soal seperti ini ya, ini masih ya tipe yang mudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan baik. Yang penting yang teliti baca soalnya ya. Yang termasuk bank Islam adalah ya muamalat ya, sudah jelas tadi contohnya ya. Selain itu ini bank non Islam atau konvensional. Jawabannya berarti A ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang ke-9. Contoh soal. Suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Nah, ini ya kuncinya tadi. Sistem tanpa bunga berarti jawabannya yang bank bank Islam. Jawabannya berarti ini A ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang ke-9. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah bank menyediakan barang ataupun aset yang diinginkan konsumen dengan imbalan yang telah disepakati. Pola ini disebut dengan A. Pola murabahah, B. Pola salam, C. Pola istisna, D. Pola sewa ya. Di sini Bapak Ibu harus bisa membedakan sistem pada bank Islam itu ya. Kenapa tidak ada ribanya? Karena di sini sistemnya ada beberapa hal, pembahasannya sebagai berikut. Asas dari perbankan syariah itu ya, ada beberapa hal. Yang pertama, prinsip-prinsipnya adalah wadiah, kemudian ada mudharabah, kemudian ada musyarakah atau sirkah, kemudian ada murabahah, kemudian ada qard hasan, ijarah, serta hiwalah. Nah ya, kalau wadiah itu titipan barang atau uang, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Mudharabah ini bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha ya. Kalau sirkah itu persekutuan kerjasama juga, namun kedua belah pihak ya ikut andil dalam mengelola usaha tersebut. Kalau yang mudharabah itu kerjasama, namun dari pihak bank itu memberikan modal ya, tidak langsung ikut, namun kada sirkah persekutuan itu langsung ikut andil. Kemudian murabahah itu jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Ya, misal mau beli sesuatu melalui bank ya, bank syariah ya. Kemudian nanti dari banknya akan menyarikan barang yang diminta ya, seperti itu murabahah maksudnya. Nah, di soal yang tadi sini salah satu pola yang diusung oleh bank adalah menyediakan barang ya, diinginkan konsumen dengan imbalan yang telah disepakati. Ini berarti masuk jawabannya yang apa Bapak Ibu? Iya, ini adalah pola murabahah ya. Jadi dari pihak bank menyediakan barang, kemudian nanti orang yang mau beli melalui bank syariah tersebut. Ini namanya pola murabahah dengan imbalan yang sudah disepakati. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di pembahasan kisi-kisi yang ke-9 ya, ini banyak soalnya, tipenya. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Pola ini disebut dengan ya, Bapak Ibu di sini yang perlu diperhatikan ya, itu istilah atau kuncinya di sini adalah pembayaran dilakukan pada awal transaksi. Nah, ini ya. Kalau pembayaran dilakukan pada awal transaksi, maka di sini masuk pola, jawabannya adalah pola salam ya, Bapak Ibu. Masih di kisi-kisi yang sama, kisi-kisi nomor 9. Contoh soal. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank.
Dalam pemesanan tersebut, nasabah dapat melakukan pembayaran di tengah ataupun di akhir pemesanan. Pola ini disebut dengan, Bapak Ibu, di sini yang perlu diperhatikan yaitu kuncinya di sini ya, kata kuncinya. Dalam pemesanan tersebut ya, pembayarannya dilakukan di tengah atau di akhir pemesanan ya. Di sini jawabannya adalah yang pola istisna ya. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Pola salam adalah salah satu pola yang diusung oleh bank syariah, yaitu layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Ya, ini pola salam ya Bapak Ibu. Transaksi pembayarannya di awal. Sedangkan pola istisna adalah salah satu pola yang diusung oleh bank syariah, yaitu layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, nasabah dapat melakukan pembayarannya di tengah ataupun di akhir pemesanan. Ini bedanya ya. Tadi yang pertama jawabannya pola salam, dilakukan transaksi di awal. Sedangkan yang kedua tadi pola istisna ya, pembayarannya boleh di tengah ataupun di akhir pemesanan. Lanjut ke soal selanjutnya. Kita ke kisi-kisi soal yang ke-10 ya, ini ya. Materinya bunga bank dalam ajaran Islam. Indikator soal disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Contoh soal. Nomor 38, ayat Al-Quran yang mengharamkan riba secara berlipat ganda adalah A. Ali Imran 130, B. Al-Baqarah 279, C. Ar-Rum 39, D. Al-Baqarah 275. Pembahasannya sebagai berikut ya. Ini tahap-tahap pelarangan riba di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dalam Ar-Rum ayat 39, riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah ya. Ini sebagai peringatan ya. Sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Berarti yang Ar-Rum bukan ya. Yang kedua, An-Nisa 160 sampai 161. Praktek riba dikutuk keras jalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan. Ini juga bukan ya. Yang tahap ketiga, keharaman riba dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Nah, ini berarti jawabannya yang Ali Imran 130 ya. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya yang A ya. Ali Imran 130. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di soal yang ke-10 ya, kisi-kisi ke-10. Contoh soal nomor 43. Berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya pengganti sistem bunga, kecuali tadi ya pembahasannya sudah ada. Berarti pada Bank Islam itu ada beberapa sistem ya atau prinsip yang mana itu bisa menghindari riba ya. Wadiah adalah titipan uang, ini benar. Mudharabah ini benar, murabahah ini benar, musyarakah atau syirkah benar. Berarti ini yang tidak yaitu muhkabarah ini ya, ini enggak ada. Ada. Lanjut ke soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya masih di kisi-kisi yang ke-10. Soal 44, Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Model riba jenis ini dinamakan ya. Pada tipe soal ini Bapak Ibu diharapkan bisa membedakan macam-macam jenis riba ya. A. Riba qard, B. Riba iyad, C. Riba fadal atau fadil ya, D. Riba jahiliyah. Pembahasannya sebagai berikut. Menurut Ibnu Qayyim, riba fadl atau fadli ya, riba fadli ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasiah. Menurut Ibnu Qayyim, riba fadl ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasiah. Dengan kata lain bahwa riba fadl diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba nasiah yang sudah jelas keharamannya. Para fuqaha menyimpulkan bahwa riba fadl
ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar-menukar antara benda-benda sejenis. Ini ya, berarti yang tadi jawabannya adalah riba fadl ya. Di sini tukar-menukar antara benda sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak gitu ya, dengan perbedaan ukuran ya. Ini sebagai contoh. Contohnya riba fadl menukar uang satu lembar pecahan 100.000 dengan uang pecahan 10.000 berjumlah 11 lembar alias nilainya 110.000 sehingga ada kelebihan 10.000. Sama menukar emas dengan emas, sama-sama emas ya. Yang satu misal ukurannya 24 karat, yang satu ukurannya 20 karat ya, dan sebagainya. Itu masuk ke riba fadl atau riba fadli ya. Ini berarti jawabannya yang riba fadl. Ini ya Bapak Ibu. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang soal ke-10, contoh soal. Seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Model riba jenis ini dinamakan A. Riba qard, B. Riba iyad, C. Riba fadl, D. Riba jahiliyah. Ya, ini di sini pembahasannya sebagai berikut. Riba iyad yaitu pada jenis ini riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi. Namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan ya. Contohnya dari riba iyad. Ketika seorang membeli mobil secara tunai dihargai 100 juta, namun seorang memutuskan membelinya secara kredit, harganya menjadi 120 juta ya. Dibayar dengan dicicil gitu ya. Ini berarti masuk riba iyad ya Bapak Ibu. Kalau seperti ini, membeli suatu barang kemudian harga aslinya sekian, kemudian dikredit menjadi lebih besar, itu masuk riba iyad. Dengan waktu ya ditunda, tidak langsung bayar tunai. Lanjut ke soal selanjutnya. Pembahasan kisi-kisi soal yang ke-11. Disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Contoh soal. Berikut ini adalah ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiah kecuali A. Hasan, B. Abu Zahra, C. Sayyid Sabiq, D. Abu A'la al-Maududi. Di sini Bapak Ibu ya menelaah tokoh-tokoh atau ulama yang menghukumi tentang riba atau tentang bunga bank ini ya. Ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiah kecuali ya. Di sini jawabannya adalah yang A. Hasan ya. Ini pembahasannya ada. Ini jawabannya adalah A. Hasan. Karena termasuk riba nasiah. Ini pembahasannya. Coba kita lihat. Ikhtilaf hukum bunga bank. Ada 4 kelompok ulama ya. Yang pertama muharimun, kelompok yang menghukumnya haram secara mutlak. Yang kedua kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ketiga muhalilun, kelompok yang menghalalkan. Dan keempat kelompok yang menganggapnya subhat. Siapa saja mereka? Kelompok pertama yaitu Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, Abdullah al-Arabi, Yusuf Qardawi, Sayyid Sabiq, Jad al-Haq, Ali Jad al-Haq, Fuad Muhammad Fahruddin. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya ya. Kemudian kelompok yang kedua ini Mustafa Azharqa dan M. Hatta. Beliau berpendapat riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif saja. Kelompok ketiga yaitu A. Hasan ya. Beliau berpendapat bahwa bunga bank yang di Indonesia ini bukan termasuk riba ya, karena tidak berlipat ganda. Dan yang keempat itu pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah ya, yang memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara subhat, belum jelas keharamannya. Jadi jawabannya yang A. Hasan. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang ke-11. Contoh soal.
Kedua tokoh ini kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif ya. Tadi sesuai pembahasan tadi apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya adalah Mustafa Azarko dan M. Hatta ya. Haram jika bersifat konsumtif. Apabila bersifat produktif itu tidak apa-apa ya. Nah, itu yang pendapat Mustafa Azarko sama M. Hatta. Selanjutnya masih di kisi-kisi yang ke-11 contoh soal. Tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, tidak pula dalam keadaan daruratnya. Ini berdasarkan pendapat beberapa ulama tadi ya. Yusuf Qaradawi, Sayyid Sabiq, Abu Ala Al-Maududi itu berpendapat bahwa dalam kondisi darurat ya, ini yang Sayyid Sabiq dan Abu Ala Al-Maududi itu masih diperbolehkan. Namun pendapat ulama yang satu ini yaitu Yusuf Qaradawi itu haram mutlak ya, walaupun itu dalam keadaan darurat. Ini berarti jawabannya yang Yusuf Qaradawi ya Bapak Ibu ya. Meskipun dalam kondisi darurat pun tetap hukumnya haram secara mutlak. Ini kisi-kisi soal yang ke-12 ya. Diberikan narasi konseptual tentang fee dari para ahli ulama fikih, mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam. Contoh soalnya, soal ke-53. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fee, kecuali di sini Bapak Ibu ya harus benar-benar jeli identifikasi ya. Bagaimana pendapat para ulama terhadap riba, kemudian bagaimana pendapatnya terhadap fee ya. Ini insya Allah ya masih mudah untuk ditelaah soal seperti ini. Intinya adalah ya, kalau ulama tersebut mengharamkan bunga bank, maka fee-nya pun ya mereka berpendapat hukumnya haram ya. Sebaliknya ketika ulama tersebut menghukumi bunga bank itu halal, maka menurut ulama tersebut menghukuminya halal juga ya. Berikut pembahasannya. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain ya. Pungutan itu pada hakikatnya bisa dikategorikan bunga. Tapi apakah keberadaannya bisa dipersamakan dengan hukum bunga bank? Bagi kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun mengharamkan fee ya. Di sini ya kuncinya. Kalau ulamanya itu mengharamkan bunga bank, maka mereka pun berpendapat fee itu haram ya. Namun ulama kalau yang berpendapat yang menghalalkan bunga bank, maka menurut mereka fee itu ya tidak haram ya. Ya, atau boleh. Berarti tadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang janggal sendiri ya. Ini yang D ya. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fee menghalalkan. Baiklah, ini lanjut ke soal selanjutnya ya. Ini perlu saya sampaikan ya. Saya mohon maaf juga pada waktu di part 3 ini seharusnya sudah disampaikan. Namun karena kekhilafan saya ya, ini pada kesempatan hari ini saya sampaikan di part 4 ini ya. Mohon maaf maklumnya karena bulan puasa ya. Saya pun bisa hilaf ya. Langsung saja untuk kisi-kisi yang ke-8 ini diberikan narasi kasus di satu daerah terkait adanya nikah mut'ah yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan setempat. Mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Nomor 29. Pernyataan berikut ini adalah alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah adalah haram kecuali A. Kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya. B. Menimbulkan mudarat bagi kehidupan keluarga. C. Terjadi perlakuan diskriminatif terhadap para wanita. D. Bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Jadi pada kisi-kisi yang ke-8 ini membahas tentang nikah mut'ah ya Bapak Ibu. Berikut pembahasannya.
Nikah mut'ah ya berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Pengertian ini sejalan dengan kata mut'ah yang terdapat dalam Al-Quran yang berarti bercampur, bersenang-senang bersama istri dengan bersenggama dan pemberian yang menyenangkan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Yusuf Qardawi memberikan pengertian nikah mut'ah secara terminologi yaitu seorang laki-laki yang mengikat atau menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula. Di Indonesia, kawin mut'ah ini populer dengan sebutan kawin kontrak ya Bapak Ibu. Jadi hukum nikah mut'ah ini ya pada sekarang adalah haram ya. Di sini soalnya kita kembali lagi ke soal. Pernyataan berikut ini adalah alasan yang dikemukakan oleh jumhur tentang penetapan hukum nikah mut'ah itu haram. Kecuali ya, berarti kecuali ini berarti Bapak Ibu bisa mencermati di antara empat ini. Kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya. Ini benar ya. Menimbulkan mudarat ya atau kejelekan ya atau kerusakan ini juga benar. Terjadi pelakuan diskriminatif ya terhadap para wanita ini juga benar. Jadi karena dampak-dampak ini maka nikah mut'ah itu haram atau dilarang. Yang tidak termasuk ya berarti yang D ya Bapak Ibu jawabannya. Bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Ya demikian untuk pembahasan kisi-kisi soal-soal pretest ya pada part yang keempat, yaitu kisi-kisi nomor 9 sampai 12. Kemudian saya tambahkan pada kisi-kisi soal yang nomor 8-nya. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa mempersiapkan dengan baik, bisa digunakan channel belajar Pak Guru Yasin ini untuk mempersiapkan belajar soal-soal, mudah-mudahan nanti bisa keluar ketika pretest PPG, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus pretest PPG PAI tahun 2022 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.